memainkan peran penting dalam mengelola kebijakan menaikkan suatu negara. Ini membantu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di negara tersebut. Bank sentral juga bertindak sebagai bankir bagi bank-bank konvensional dan membuka sistem perbankan cadangan fracsional di bawah kendalinya. Jika kita berbicara tentang India, maka Reserve Bank of India RBI dianggap sebagai bank sentral negara kita. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank umum dan bank sentral. Yang pertama yaitu bank sentral adalah bankir utama bagi bank umum melayani masyarakat. Dan yang kedua yaitu bank sentral mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan inflasi sepanjang waktu, sedangkan bank umum tidak mempunyai tanggung jawab tersebut. Dan yang ketiga yaitu bank sentral memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dan tanggung jawabnya jauh lebih tinggi dibandingkan bank komersial. Dan yang keempat yaitu kedua lembaga tersebut berperan penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis keuangan kepada masyarakat negara tersebut. Dan yang kelima yaitu bank sentral menyediakan pasokan uang bagi perekonomian secara keseluruhan dan bank komersial memainkan peran penting dalam menjaga simpanan yang disimpan oleh masyarakat umum ke dalam brankas sendirinya. Dan yang keenam yaitu bank umum mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jauh lebih tinggi. Dan yang ketujuh, bank sentral selalu mempunyai tujuan utama tersendiri, yaitu menjaga pertumbuhan ekonomi dan menjamin stabilitas moneter bagi perekonomian negara. Dan yang terakhir yaitu bank umum lebih fokus memberikan layanan keuangan kepada masyarakat umum. Bank sentral memiliki 5 fungsi, antaranya yaitu 1. Melancarkan lalu lintas pembayaran. Maksudnya adalah bank sentral menciptakan uang kartal dan menyelenggarakan clearing antar bank umum. 2. Sebagai bankir, agen dan penasehat pemerintah. Dalam hal ini, bank sentral memberikan jaminan melaksanakan transaksi yang menyangkut valuta asing, menerima pembayaran pajak, dan lain-lain. 3. Memelihara cadangan kas bank umum. Maksud dari memelihara cadangan kas bank umum adalah bank sentral dapat menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. 4. Memelihara cadangan devisa negara. Bank sentral berfungsi sebagai interserver, yaitu menangani jumlah peredaran uang yang ada di masyarakat, dan external reserve untuk alat pembayaran internasional. 5. Mengawasi bank. Bank sentral milik Indonesia yaitu Bank Indonesia membentuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. B. Jumlah dan fungsi bank umum. Tugas bank umum secara umum adalah melakukan 2 kegiatan, yaitu 1. Menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding, dan yang kedua adalah menyalurkan dana lending. Fungsi bank umum secara umum dibagi menjadi 3, yaitu 1. Agen of trust atau agen kepercayaan. 2. Agen of equity atau agen ekuitas atau permodalan. 3. Agen of development atau agen pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh bank sentral yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia atau BI.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengetahui dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Bank Indonesia juga bertanggung jawab dalam mengatur kebijakan moneter, mengelola cadangan devisa, dan mengatur serta mengawasi perbankan di Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh bank umum yang ada di Indonesia. Contohnya Bank BRI. Bank BRI disebut bank umum karena beroperasi sebagai lembaga keuangan dan menawarkan berbagai layanan kepada masyarakat umum. Kemudian Bank BNI. Bank BNI disebut bank umum karena memenuhi kriteria dan fungsi yang ditetapkan untuk bank umum oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian Bank BCA. Bank BCA disebut bank umum karena beroperasi sebagai bank komersial yang menawarkan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat luas baik individu maupun perusahaan.